Terima kasih sudah klik video ini dan kembali lagi di channelnya APNI Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kakak akan ngebahas untuk buku tema 6 kelas 5 dengan judul Panas dan Perpindahannya. Nah, sebelum kakak lanjut ke pembahasannya, buat adik-adik siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal penting atau menjawab tugas-tugas yang diberikan sama guru-guru adik semua. Nah, di subtema 1 ini dimulai dengan membaca dan menyimak bacaan dengan judul Sumber Energi Panas, lalu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Nah, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Pertanyaan nomor 2, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Nah, dari bacaan yang tadi, sumber energi panas itu ada matahari dan api. Pertanyaan nomor 3, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Matahari itu adalah bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan, juga menerangi bumi sehingga ada kehidupan di bumi. Lalu bermanfaat juga untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti mengeringkan padi dari hasil panen, mengeringkan garam, juga mengeringkan pakaian. Selanjutnya soal nomor 4. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Yang pertama adalah dengan menggosokkan kedua telapak tangan dalam beberapa menit. Lalu yang kedua juga ada menggesekkan antara mistar dengan kain dalam beberapa waktu. Lanjut ke soal nomor 5, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Yaitu dengan menggunakan kayu kering lalu digosokkan dengan tanah kering. Ada juga dengan dua batu yang digosokkan sehingga menimbulkan percikan api. Berikutnya ke soal nomor 6, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Jawabannya adalah karena berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti memasak makanan, membakar sampah, membantu proses produksi barang seperti perhiasan, peralatan yang terbuat dari besi, atau juga membantu untuk menghangatkan badan seperti dibuat api unggun. Selanjutnya kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan di halaman 4. Kita ke soal yang pertama. Apa judul bacaan di atas? Nah, judulnya adalah Sumber Energi Panas. Yang pertanyaan nomor 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh paragraf yang pertama. Ada energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Nah, yang paragraf yang kedua, kata kuncinya itu adalah ada bumi, udara, kegiatan manusia, padi, garam, ikan asin, dan pakaian. Lalu di paragraf yang ketiga, kata kuncinya ada telapak tangan, mistar plastik, kain, energi panas, dan gesekan. Sedangkan di paragraf yang keempat ada api, zaman dahulu, nenek moyang, dua batu kering, kayu kering, energi panas, korek api, dan kompor. Lalu ke pertanyaan nomor 3, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Dan kesimpulannya adalah sumber energi panas terbesar adalah matahari. Energi panas matahari berguna bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Contoh manfaatnya membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan, memenuhi kebutuhan manusia seperti mengeringkan padi, garam, pakaian, dan lain-lain. Selain matahari, sumber energi panas lainnya adalah api yang bermanfaat untuk manusia seperti untuk memasak makanan. Kita lanjutkan untuk menjawab soal di halaman 6, yaitu mengisi tabel. Ada kegiatan, ada alat yang digunakan, dan juga sumber energi panas yang digunakan yang berkaitan dengan penggunaan sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita contohnya di sini ada kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan ada panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakannya adalah api dari kompor. Lalu ada juga menanak nasi menggunakan alat penanak nasi yang terbuat dari listrik. Selanjutnya di situ ada menyetrika pakaian, kegiatannya, alat yang digunakannya setrika, dan sumber energi panas yang digunakannya adalah listrik. Lalu kegiatan berikutnya ada menyolder, alat yang digunakannya adalah solder, sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Di tabel berikutnya kegiatannya yaitu memasak air.
Alat yang digunakannya adalah ada panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakannya ada api dari gas. Ada juga yang memasak nasi menggunakan water heater dengan sumber energi panasnya dari listrik. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu dengan membuat pertanyaan dan juga jawaban dan juga kesimpulan yang berkaitan dengan bacaan sumber energi panas. Di sini contoh pertanyaannya, kenapa zaman sekarang sumber energi panas banyak berasal dari listrik? Jawabannya karena listrik lebih praktis dan juga mudah. Lalu pertanyaan berikutnya, apa sumber energi panas terbesar? Jawabannya adalah matahari. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan energi panas bumi atau geotermal? Dan jawabannya adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Pertanyaan berikutnya, sumber energi panas apa yang digunakan manusia ketika belum menemukan listrik? Dan jawabannya adalah api. Berikut jawaban selanjutnya dari hasil pengamatan tabel. Di sini penggunaan sumber energi panas yang berasal dari listrik, contohnya adalah memasak nasi dengan rice cooker atau memasak air dengan water heater, menyetrika baju menggunakan setrika listrik, memanggang makanan dengan microwave, menyolder menggunakan solder, mengeringkan rambut menggunakan hair dryer, dan lain-lainnya. Nah, kegiatan selain yang menggunakan sumber listrik, contohnya adalah memasak dengan menggunakan kompor gas, memasak dengan kayu bakar, memanggang dengan arang, dan lain-lain. Lalu sumber energi yang sering digunakan adalah listrik karena lebih mudah memperoleh dan memakainya dan juga lebih efektif dan efisien. Kita lanjutkan ke halaman 8, menjawab pertanyaan dari hasil pengamatan tentang es batu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Jawabannya adalah ukuran es mengalami perubahan karena es mencair. Pertanyaan nomor 2, manakah es batu yang akan mencair lebih dulu? Jawabannya adalah es batu yang mencair terlebih dulu adalah es batu yang ada di luar ruangan yang di bawah sinar matahari, yang menyebabkan mendapatkan energi panas lebih banyak dibandingkan es yang di dalam kelas maupun es yang di dalam lemari. Pertanyaan nomor 4, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Diskusikan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu. Kesimpulannya adalah sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan suatu benda. Dibuktikan dengan adanya perubahan ukuran es. Perpindahan kalor dari suatu benda dapat terjadi karena pengaruh sumber energi panas. Selanjutnya kita bahas di halaman 9. Yang pertama, apa saja hal menarik yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Kalian bisa jawab, contohnya pemanfaatan energi panas untuk meringankan dan memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, ada hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut, sebutkan. Nah, di sini contohnya kalian bisa jawab, adakah dampak negatif dari pemanfaatan energi panas secara berlebihan bagi alam maupun bagi manusia? Yang ketiga, apa saja tantangan yang kamu hadapi pada masing-masing kegiatan? Bagaimana caramu untuk mengatasinya? Contohnya di sini kakak kasih tahu tuh tantangannya adalah saat menyimpulkan hasil kegiatan biasanya, dan solusinya biasanya dengan membaca beberapa artikel tentang energi panas dan pengaruhnya, bisa dari internet maupun bertanya ke guru. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga membantu belajarnya kalian, dan juga sampai ketemu di pembahasan masih di tema 6 subtema 1 di pembelajaran 2. Terima kasih, bye.